Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Begitu dia menangkap matanya, Zhu Hengyu melihat Xuan Bingling, yang berada di tingkat paling atas dan paling dekat dengan pintu masuk cincin dimensi. Melihat Xuan Bingling dengan penuh semangat, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Sekarang, Xuan Bing Iblis Kaisar menyerahkan diri ke lengan kiri dan kanannya, dua perintah Xuan Bing Jiangwei dan Chu Xuan telah jatuh ke tangannya. Selama Anda mendapatkan satu lagi, Anda dapat menyelesaikan tujuan yang ditetapkan. Bagaimanapun, setidaknya dalam 1 jam, pihak lain tidak ingin meninggalkan labirin ini. Namun, pesanan Xuan Bing pertama ini dapat digambarkan sebagai pemukulan yang tidak disengaja, dan harus dilakukan tanpa upaya apapun. Tapi perintah Xuan Bing kedua ini, saya khawatir ini akan sulit. Jiang Hai itu seperti pengikut, dan mengikuti Lu Zimei sepanjang waktu. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, mereka tidak akan memiliki masalah melarikan diri. Pada dasarnya, selama Lu Zimei ada di sisi Jiang Hai, sama sekali tidak ada orang yang akan melawan gagasan Jiang Hai. Anda tahu, posisi iblis Jiang Hai masih di atas Lu Zimei. Jangan melihat penampilan Jiang Hai sebagai pesek. Dia selalu menempel ke tanah, dan dia merasa tidak berguna. Yang disebut wanita elegan, pria baik. Apa yang dilakukan Jiang Hai hanyalah sifat manusia. Meskipun saya merasa sedikit baik tentang diri saya dan memiliki kepercayaan diri yang misterius, pada kenyataannya, sebagian besar orang berpangkat tinggi memiliki masalah ini. Terbiasa dengan pujian, secara tidak sadar percaya. Bukannya mereka bodoh, tetapi mereka sebenarnya dicuci otak. Selain itu, yang membuat Zhu Hengyu menggaruk kepalanya adalah bahwa Lu Zimei tampaknya telah mencurigainya. Zhu Hengyu tidak berani menghubungi Lu Zimei sama sekali. Setelah kalimat yang salah diucapkan itu dapat diekspos. Pada saat itu, Xuan Bingling tidak mengerti, tapi Zhu Hengyu berpikir sepanjang jalan. Pada saat berikutnya, Zhu Hengyu tiba-tiba melihat banyak hal aneh. Dalam lingkaran dimensi Culai, di sebelah Xuan Bingling, ada tumpukan botol empedu giok putih. Hanya dengan melihat sekilas, Anda dapat melihat bahwa setidaknya ada 100. Zhu Hengyu sangat akrab dengan botol kantung empedu giok putih ini. Secara umum, ketika Departemen Militer mengalokasikan bahan dan sumber daya, obat mujarab yang terkandung dalam botol giok ini berbentuk seperti kantong empedu. Tidak mengherankan jika kantong empedu saja. Ada banyak botol serupa Zhu Hengyu, yang disertakan dengan dan ketika dia menerima eliksir dari Departemen Militer. Tapi bayi di kantong empedu batu giok putih membuat mata Zhu Hengyu melebar. Ratusan botol batu empedu giok putih semuanya dipenuhi dengan buah ajaib Yinsa. Apa yang terjadi? Mungkinkah dikatakan, di mana orang ini menemukan hutan Yinsa Baoshu? Kalau tidak, di mana Anda bisa mendapatkan begitu banyak buah jahat? Jangan meremehkan buah iblis jahat ini. Di dalam kepulauan domba ajaib, hasil tahunan tetap. Konsumsi tahunan pada dasarnya tetap. Hanya di tangan iblis dan iblis bisa ada 1 atau 2 saham. Buah sihir Yinsa lainnya pada dasarnya didistribusikan dan dikonsumsi segera setelah mereka diproduksi. Bukannya Departemen Perang Iblis tidak ingin mengendalikannya dan bergegas untuk mendistribusikannya. Sebenarnya, tidak baik untuk tidak melepaskannya. Jika Zhu Hengyu mengambil alih sebagai iblis, jika Anda tidak memberinya sumber daya, bagaimana ia dapat meningkatkan dirinya dan kekuatan para jenderalnya? Tanpa banyak persediaan dan sumber daya, bagaimana ia dapat meningkatkan kekuatan tentaranya? Jika kekuatan para jenderal dan bidak terlalu rendah, apa yang bisa Anda lakukan terhadap klan iblis? Masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan dengan semua sumber daya, mereka tidak dapat menahan invasi pasukan iblis. Siapa yang berani berbicara tentang open source dan memotong pengeluaran untuk mengurangi pengeluaran pada saat ini? Jatuhnya Pulau Domba Darah bukan merupakan kejahatan perang. Ini murni bahwa klan iblis telah jatuh ke Pulau Domba Berdarah berdasarkan kerumunannya. Tetapi jika itu tidak terjadi, jika sebelum ini, 9 raksasa dari Kementerian Militer perlu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Nah, jatuhnya perairan Pulau Darah Domba harus bertanggung jawab atas 9 raksasa. Terlepas dari apakah mereka sebenarnya, mereka harus dibebani. Yang buruk, 9 raksasa militer, saya takut mereka akan dimakzulkan, dan semua akan mundur bersama. Karena itu, tidak hanya output buah ajaib Yinsa yang sangat rendah, tetapi setiap buah ajaib Yinsa telah dialokasikan. Bahkan jika iblis itu tampan iblis, setelah memeras otaknya, dapat menimbun 1 atau 2, yang merupakan batasnya. Faktanya, semua orang membutuhkan hal ini. Buah ajaib Yinsa digunakan dengan baik, kekuatannya 2 kali lipat, atau bahkan beberapa kali tidak masalah. Level eliksir ini, apakah Anda memiliki uang atau kekuasaan, tidak tersedia.
Terutama mata banyak orang ada di sana. Semua orang tahu berapa banyak diproduksi setiap tahun dan kepada siapa. Jika Anda ingin memindahkan satu lagi, sama sulitnya dengan pergi ke langit. Melihat ratusan botol batu empedu giok putih, dan buah ajaib yinsa yang terkandung dalam botol. Tiba-tiba, Zhu Hengyu benar-benar bersemangat. Dengan ratusan buah sihir yinsa ini, Zhu Hengyu dapat mempromosikan semua dari 100 penembak serigala iblis di alam iblis untuk menjadi penembak serigala setan, menjadi kekuatan strategis paling penting di bawah perintah Zhu Hengyu. Buah jahat itu menakutkan, terutama setelah menggunakan buah sihir yinsa untuk mempromosikan energi sihir ke pemboman energi sihir itu benar-benar menakutkan. Belum lagi kekuatannya, ia telah mencapai jarak ratusan kilometer saja. Kisaran pemboman lebih dari 100 meter. Dapat dikatakan bahwa semua target dalam radius 100 meter akan hancur oleh iblis. Secara khusus, mereka yang memiliki peringkat tubuh tempur yang lebih dari 6 segmen lebih rendah dari penembak serigala ajaib akan langsung dibombardir. Mulai sekarang, bahkan Zhu Hengyu sudah mulai iri pada penembak serigala ajaib ini. Sebaliknya, energi magis Zhu Hengyu dipenjara, dan dia tidak bisa lagi mengikuti bentuk. Tentu saja, jika Zhu Hengyu juga dapat menggunakan buah sihir yinsa untuk mempromosikan pemenjaraan energi sihir, maka semuanya akan berbeda lagi. Zhu Hengyu sekali memeriksa. Setelah dipromosikan dengan buah ajaib yinsa, waktu penjara energi sihir tetap tidak berubah, dan masih 3 tarikan napas. Tetapi Anda dapat menggunakan tubuh lawan sebagai inti untuk memadatkan penjara rune keluar dari udara tipis. Angkat tangan, pihak lain dipenjara secara instan. Tidak ada bola rune Lao, tidak perlu terbang, dan tidak ada konsep kecepatan. Angkat tangan Anda dan Anda pasti akan mengenai. Namun, meski begitu, sebenarnya tidak ada artinya. Jajaran tubuh iblis di atas 90 akan tahan terhadap kekuatan hukum. Pada saat itu mencapai 99 tubuh suci cahaya putih, pada dasarnya kebal terhadap semua hukum. Bahkan jika dia dipenjara, itu hanya sedikit jeda dan dia segera pulih. Tentu saja, bahkan jika itu masih berpengaruh pada ekaristi cahaya putih, Zhu Hengyu pasti tidak akan memilih untuk dipromosikan oleh penjara energi sihir. Lagi pula, bagi Zhu Hengyu, yang memiliki satu-satunya warisan, promosi ke kekuatan Shen Luo jelas merupakan pilihan terbaik. Paling-paling, Zhu Hengyu dapat meminjamkan kekuatan Shenron-nya kepada 108.000 target untuk dibagikan. Dengan promosi ular Shen Luo Yin, Zhu Hengyu dapat memiliki 10.080 tentara sihir dan jenderal setan yang sangat kuat. Bagi Zhu Hengyu, ini lebih kuat daripada keterampilan bertarung yang kuat. Dan, yang terpenting adalah, setelah ditanam ke dalam ular Shen Luo Yin, para prajurit iblis itu akan menjadi almarhum Zhu Hengyu yang paling setia. Selain itu, ada ular Shen Luo Yin. 100.000 prajurit iblis dan jenderal iblis ini akan kebal terhadap mantra-mantra sistem jiwa. Mungkin Anda bisa membunuh prajurit iblis ini, tetapi Anda ingin memikat mereka dan membiarkan mereka meninggalkan jiwa mereka, tetapi itu benar-benar mustahil. Bagi Zhu Hengyu, kekuatan Shen Luo jelas merupakan pilihan terbaik. Bahkan jika orang lain ingin memilih, tidak ada opsi warisan yang unik. Bahkan jika hanya ada satu warisan, saya takut bahwa arah promosi mungkin bukan ini. 10.000 langkah mundur, bahkan jika arah promosi lawan adalah sama. Namun, dalam sistem jiwa, kekuatan Shenro adalah raja tertinggi di atas semua kemampuan sistem jiwa. Belum lagi, betapa bahagianya Zhu Hengyu. Sambil berlari sepanjang jalan, Zhu Hengyu melirik lagi, dan harta lainnya di lingkaran dimensi culi. Pada pandangan pertama, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi cemberut. Mengatakan bahwa iblis tua ini memang sedikit keluarga. Tetapi bagi Zhu Hengyu, koleksi culai sangat berharga. Bahkan jika itu dijelaskan dalam hal nilai, itu tidak cukup. Tetapi untuk uang, Zhu Hengyu benar-benar memandang rendah hal itu. Di dunia ini, hal-hal yang sangat baik tidak dapat dibeli dengan uang. Di sana, aku mendengar langkah kaki, mengejarku. Hanya di antara kebahagiaan rahasia Zhu Hengyu, ada ledakan omelan ke arah di belakangnya. Jelas, orang-orang itu telah menemukan tubuh culai. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa cincin dimensi culai hilang. Ditambah dengan langkah kaki Zhu Hengyu sambil berlari, semuanya bisa dengan mudah ditebak. Pertama-tama, ini adalah labirin Xuanbing, kosong di mana-mana, tidak ada penutup sama sekali. Kedua, ruang kosong di sini, dan sedikit suara akan terlihat jelas. Di bawah gema lorong labirin yang luas, suara yang sangat kecil terdengar sangat jernih. Belum lagi, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki labirin Xuanbing ini setidaknya adalah kekuatan dari dunia sihir yang tampan. Hanya ambil satu, dan tubuh terendah adalah sekitar 80. Bahkan 90 segmen iblis hanya dapat ditempatkan di tengah. Mirip dengan Lu Zimei dan Jiang Hai, tingkat iblis setinggi 97 atau 80, yang merupakan lapisan atas nyata. Karena itu, apalagi suara Zhu Hengyu tidak kecil. Sekalipun bunyinya lebih kecil dari bunyi nyamuk, itu pasti bisa didengar secara instan. Mendengar teriakan di belakangnya dan langkah kaki yang cepat, Zhu Hengyu tidak bisa tidak khawatir.
Setelah tertangkap oleh orang-orang ini, Zhu Hengyu mungkin ada di sini hari ini. Chu Lai, yang baru saja meninggal di tangan mereka, memiliki tingkat 94. Bahkan Chu Li pun bukan lawan dari partai lain, belum lagi Zhu Hengyu, yang iblis-iblisnya hanya memiliki 83 segmen. Begitu tertangkap, Zhu Hengyu hampir mati. Tidak perlu diragukan apakah lawannya cukup menentukan. Pihak lain membunuh Chu Lai. Setelah berita itu bocor, itu harus dihukum sesuai dengan pengkhianat dan dipenggal. Untuk merebut harta dan membunuh Raja Iblis dari klan Domba Iblis itu harus tak ada habisnya. Karena itu, selama pihak lain mengejar Zhu Hengyu, dia pasti akan membunuhnya untuk pertama kalinya. Sama sekali tidak akan ragu. Di mana hubungan yang kuat antara satu sama lain. Begitu semua orang bertemu, mereka tahu identitas masing-masing. Entah itu kematian Zhu Hengyu, atau mereka mati, dan tidak ada kemungkinan ketiga. Berlari sepanjang jalan, Zhu Hengyu hanya merasakan angin di telinganya. Meskipun, tingkat tubuh sihir Zhu Hengyu masih sangat rendah, hanya 83. Tapi di api penyucian yang tak berujung itu, Zhu Hengyu memakan 3000 buah darah Luomo, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh pertempuran, diperkuat hingga batasnya. Dan yang paling penting, Zhu Hengyu telah membawa Jiu Pin ke Modan. Kenaikan tubuh Zhu Hengyu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Oleh karena itu, bahkan jika peringkat tubuh sihir lawan lebih tinggi dari Zhu Hengyu oleh lebih dari 10 peringkat. Tetapi jika Anda hanya berjuang untuk kecepatan, Zhu Hengyu benar-benar bisa bertarung untuk sementara waktu. Tentu saja, jika Anda terus mengejar. Setidaknya 30 hingga 40 napas, sebanyak 100% waktu bernapas. Pihak lain masih akan menyusul Zhu Hengyu. Di mana celah antara jajaran iblis. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Jika iblis satu sama lain berada di level yang sama. Jadi, dengan serangkaian keunggulan Zhu Hengyu, pasti akan melempar pihak lain sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan dalam napas. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Selama berlari, Zhu Hengyu tahu betul bahwa hanya beberapa lusin napas sebelum pihak lain menyusulnya. Selain itu, bahkan puluhan jam waktu ini berlalu dengan cepat. Jika dia tidak bisa menemukan jalan secepatnya, aku khawatir dia tidak bisa lolos dari kematian. Sambil berlari dengan putus asa, di telinga Zhu Hengyu, suara Yinlinger tiba-tiba terdengar, pikirkan cara kamu berada di jalan buntu di depan. Apa? Jalan buntu? Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diam-diam mengeluh. Padahal, rute yang ia lewati ini memang jalur yang salah. Jika Zhu Hengyu mengamati dengan seksama, ia masih bisa menilai berdasarkan mengetahui peta di laut. Tapi masalahnya sekarang adalah labirin ini terlalu rumit. Apalagi Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Langsung meraih cincin dimensi, dan kemudian lari. Dan saat berlari, Anda juga harus melanggar larangan di cincin dimensi untuk melihat apakah Xuan Bingling ada di dalamnya. Ketika Zhu Hengyu sibuk dengan semua ini, sekarang sudah. Dalam keseluruhan proses, dia tidak punya waktu dan energi ekstra untuk memikirkan hal lain. Tidak sampai situasinya mendesak dan perhatian Yinlinger tertarik sehingga dia membantu Zhu Hengyu menemukan situasi ini. Melihat peta, ujung jalan semakin dekat. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Baru saja, dia tidak mengerti mengapa Chu Lai sangat gila, apa yang harus ditunjukkan oleh pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik si Zandi, itu benar-benar kehidupan 9 kematian. Bahkan jika lelah, tidak ada yang memilih metode kematian ini. Intinya, kematian seperti ini benar-benar tragis. Itu benar, itu eksekusi yang sebenarnya. Tapi saya tidak pernah berpikir. Setelah selang kurang dari 100% dari waktu, Zhu Hengyu mengerti mengapa Chu Lai melakukan itu. Karena, Zhu Hengyu tampaknya hanya memiliki jalan ini. Petualangan di pesawat ulang-alik dimensi, meskipun kemungkinan akan mati di anti ruang. Hidup oleh ribuan pedang, Ling Qi dieksekusi. Namun dalam hal apapun, setidaknya, ada sinar kehidupan. Dan jika Anda terus tinggal di sini, Anda pasti akan terjebak, dan kemudian Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Pihak lain tidak akan berbicara dengannya sama sekali. Pertama kali mereka bertemu, lawan akan membakar untuk membunuhnya. Mendengar langkah kaki di belakangnya semakin dekat, Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama pihak lain berbalik, Anda bisa melihat Zhu Hengyu. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak berguna bahkan jika dia melarikan diri dengan pesawat ulang-alik. Pihak lain ingat penampilannya, yang bagi Zhu Hengyu benar-benar momok. Bagaimanapun, bahkan jika Zhu Hengyu meninggal dalam runtuhnya badai antariksa, dia tidak boleh membiarkan pihak lain melihatnya. Bahkan jika dia sudah mati, dia tidak bisa membiarkan pihak lain melihat siapa Zhu Hengyu. Dengan hanya satu pikiran, Zhu Hengyu membuat keputusan. Di antara gigi yang tajam, Zhu Hengyu mencondongkan tubuh ke depan dengan kedua tangan. Di bawah air mata penuh, penghalang dimensi kokoh tiba-tiba ditarik oleh Zhu Hengyu. Long menarik napas, mengejar tentara di belakangnya, berbalik di sudut saat ini. Zhu Hengyu melompat dengan keras ke celah dimensional itu dan menghilang tanpa jejak.
Ketika 5 atau 6 pemburu di belakangnya akhirnya berbalik, mereka hanya bisa melihat asap biru safir dengan energi ruang yang secara khusus mengambang di lorong itu. Ketidakberdayaan 5 atau 6 beku itu. Bahkan setelah mengejar 2 orang, mereka bahkan berlari ke pesawat ulang-alik dimensi. Di antara mereka Culai kini mati. Adapun yang di depan saya, itu pasti tidak akan bertahan. Culai memiliki lebih dari 90 segmen tubuh iblis, dan itu sangat menyedihkan namun mati. Terlebih lagi, peringkat tubuh monster ini, hanya pria kecil di awal usia 80-an. Di atas 90 segmen iblis, itu memang kehidupan 9 kematian untuk melakukan pesawat ulang-alik dimensi. Dan para beku di bawah tingkat 90 tubuh sihir, yaitu, di bawah realem iblis kaisar, pada dasarnya 10 mati. Iblis kaisar realem master dari tubuh pertempuran 90 segmen, meskipun akan ditebas oleh ribuan pedang, pada dasarnya bisa malu. Dan di bawah 90 paragraf, hanya tuan dari alam iblis yang masuk, aku takut bahwa bahkan sedikit sampah tidak akan ditinggalkan, dan itu hanya bisa masuk, tetapi tidak keluar. Seluruh orang, langsung di anti ruang, benar-benar hancur oleh badai yang runtuh dan berubah menjadi debu terbaik. Namun, meskipun kesempatan untuk mendapatkan Xuan Bingling hilang, secara umum, hasil ini diterima oleh pihak lain. Lagi pula, meskipun mereka tidak melihat penampilan Zhu Hengyu, mereka tidak tahu siapa dia. Tetapi sebaliknya, Zhu Hengyu tidak melihat penampilan mereka juga tidak tahu siapa mereka. Dengan cara ini, mereka juga bisa berbalik dan pergi. Tidak perlu khawatir bahwa setelah kejadian ini terungkap, itu akan menyebabkan mereka mati. Jika Zhu Hengyu tidak memasuki ruang dimensi, tetapi tetap di sini. Dia akan terkejut menemukan bahwa pendatang itu ternyata adalah 7 Raja Iblis dari klan Serigala Setan. Klan Serigala Iblis selalu agresif, membunuh klan yang sama dengan ganas, itu tidak lebih buruk daripada membunuh klan. Berubah menjadi klan domba iblis, dan biarawan iblis. Tidak peduli seberapa didambakan, sulit untuk membuat hal yang membunuh seperti itu. Ini bukan masalah nyali, tetapi ditentukan oleh kepribadian dan kebiasaan. Belum lagi, Raja Iblis dari Serigala Iblis berbalik dan pergi. Di sisi lain, setelah Zhu Hengyu membuka saluran dimensi, ia segera masuk. Jangan berpikir bahwa Zhu Hengyu tidak bergantung padanya, lalu selami tanpa berpikir. Apa yang diandalkan Zhu Hengyu ada di dalam kesadarannya akan lautan, jam kuno hitam itu. Meskipun Zhu Hengyu tidak pernah bisa merasakan keberadaan jam kuno Xuanze, pada setiap momen kritis, jam kuno Xuanze akan selalu muncul, menyelamatkannya dari bahaya. Jam kuno hitam ini tidak pernah membantu Zhu Hengyu menyerang lawannya. Namun, setiap kali Zhu Hengyu menghadapi nyawanya yang mengancam, jam kuno hitam akan selalu muncul dalam waktu, saya percaya kali ini, tidak terkecuali. Cukup yakin. Fakta telah membuktikan bahwa tebakan dan penilaian Zhu Hengyu benar. Begitu memasuki anti ruang, seluruh dunia segera menjadi kacau. Menyedihkan, badai runtuh yang tajam dan keras berteriak keras di telinga Zhu Hengyu. Seperti yang Anda lihat, tidak ada langit atau tanah di seluruh ruang antariksa. Seluruh dunia diliputi oleh badai besar. Di seluruh anti ruang, bahkan tidak ada ruang aman tunggal. Alasannya adalah bahwa pesawat ulang-alik dimensi di medan perang yang runtuh adalah kehidupan 9 kematian, dan itu benar-benar bukan orang bodoh. Satu-satunya orang yang keluar hidup-hidup jelas bukan karena keberuntungannya, tetapi karena dia terlalu kuat. Cukup kuat untuk membunuh badai bahkan jika gagal. Atau bahwa pihak lain, seperti Zhu Hengyu, memiliki jam kuno hitam yang dapat menahan badai yang mengamuk. Secara umum, jika tidak dekat dengan ekaristi cahaya putih, atau memiliki harta, siapapun yang berani memulai pesawat ulang-alik dimensional dengan gegabah pasti akan mati. Berbicara tentang itu, Culai cukup beruntung. Alasan mengapa dia berani memulai dimensi pesawat ulang-alik sebenarnya karena dia memiliki tingkat kepastian tertentu. Sebenarnya mungkin untuk melewati ruang dimensi dengan aman dengan peringkat tubuh sihirnya. Selama keberuntungan tidak terlalu buruk, itu tidak mengenai inti dari badai yang runtuh. Jika hanya di tepi badai yang runtuh, itu hanya akan terluka. Sangat disayangkan keberuntungannya baik atau buruk. Pesawat ulang-alik dimensi barusan tidak mengenai zona inti dari badai yang runtuh, tapi itu tidak di tepi badai yang runtuh. Ini posisi yang aneh antara keduanya. Posisi ini memastikan bahwa Culai dapat dengan aman menyelesaikan antar jemput dimensi. Tetapi posisi ini cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika ia menyelesaikan dimensi shuttle hidup-hidup. Tetapi pada saat pesawat ulang-alik berakhir, kekuatan penyerang Culai menembus ke dalam tubuh Culai, membunuhnya secara instan. Akibatnya, Zhu Hengyu lebih murah. Semua kekayaan bersih Culai jatuh ke tangan Zhu Hengyu. 6 atau 7 serigala iblis, alam iblis kaisar, sibuk untuk waktu yang lama dan bergegas Zhu Hengyu ke jaring. Jika satu-satu, Zhu Hengyu bukan lawan Culai. Belum lagi membunuhnya. Dalam ruang anti, badai amukan badai baru saja melanda. Di sekitar tubuh Zhu Hengyu, bayangan kuning pucat tiba-tiba muncul. Di bawah perlindungan Zhong Suying kuno, semua badai yang runtuh dikeluarkan dari tubuh Zhu Hengyu 1 meter jauhnya. Namun, bahkan jika ada penutup bel emas, itu tidak aman. Di bawah pengamatan Zhu Hengyu yang cermat,
Di mana badai yang runtuh melanda, hantu jam kuning kuno samar di sekitar tubuh Zhu Hengyu sedang dipakai lapis demi lapis. Badai amukan runtuh melanda. Lapisan luar dari hantu kuno kuning samar ditutupi dengan kabut emas. Kabut yang kuat ini adalah debu energi yang terpotong dari bayangan kuno di bawah badai yang mengamuk. Topeng lonceng emas, yang hanya setebal telapak tangan, dengan cepat menipis pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak berani menunda waktunya di sini. Zhu Hengyu lebih beruntung, dan muncul dalam posisi normal. Seperti Culai, mereka berada di zona antara inti dan tepi badai yang runtuh. Jika itu menyentuh area inti dari badai yang runtuh secara positif, Zhu Hengyu percaya bahwa topeng lonceng emas ini pasti akan hancur dalam waktu singkat. Dan yang paling penting adalah, topeng lonceng emas ini harus memiliki batas waktu. Tidak bisa bertahan lama tanpa konsumsi. Begitu tudung lonceng emas tiba-tiba runtuh, maka posisi tubuh iblis Zhu Hengyu saat ini pasti langsung hancur oleh badai dan dicekik menjadi bubuk. Sepertinya jam hitam ini tidak ada yang luar biasa. Tapi nyatanya, betapapun bagus dan kuatnya senjata sihir, bagaimanapun, penting bagi orang untuk mengendalikan dan mendukung. Peringkat iblis dari bagian ke-83 Zhu Hengyu seharusnya tidak muncul di sini. Setelah itu muncul di sini, di hadapan badai runtuh itu pasti akan dicekik menjadi bubuk dalam sekejap. Tetapi dengan topeng lonceng emas ini, Zhu Hengyu tetap aman di ruang anti dikamuk oleh badai dahsyat. Ini terlalu menakutkan dan terlalu kuat. Senjata sihir yang sama, senjata ajaib. Di tangan orang yang berbeda, kekuatannya juga benar-benar berbeda. Di tangan yang kuat dari Ekaristi Cahaya Putih, instrumen dan harta yang sangat kuat itu cukup untuk meledakkan kekuatan kehancuran. Namun, dalam kekuatan rendah tubuh iblis ada di tangan biksu tingkat rendah. Bahkan tidak peduli seberapa kuat senjata sihir dan senjata sihir itu, sebenarnya tidak jauh lebih kuat. Ini sama sekali tidak realistis. Zhu Hengyu menahan napas, dan terbang dengan cepat dengan kekuatan kehancuran badai. Di bawah angin badai yang runtuh dan terbungkus, Zhu Hengyu terbang 3 kali berturut-turut. Alasan mengapa saya tidak segera pergi adalah karena posisi Zhu Hengyu saat ini, bahkan jika dia keluar, masih ada di tempat. Karena itu, ia harus bergerak jarak tertentu sebelum kembali ke ruang positif. Akhirnya, setelah 3 napas, Zhu Hengyu terbang ribuan meter. Barulah kemudian hambatan ruang merobek dengan keras dan kembali ke ruang positif lagi. Dengan raungan, Zhu Hengyu mengebor celah dimensional dan kembali ke ruang positif lagi. Karena di antariksa, hanya ada badai yang runtuh, tidak ada udara. Jadi barusan, Zhu Hengyu menahan napas. Sekarang dia tiba-tiba kembali ke ruang positif, dan segera membuka mulutnya tanpa sadar terengah-engah untuk waktu yang lama. Sambil bernapas ringan, saat berikutnya, Zhu Hengyu tampaknya dicubit oleh tenggorokannya, menutup mulutnya dengan ekspresi kusam. Tepat di seberang Zhu Hengyu, sekitar 3 meter jauhnya, Lu Zimei menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi terkejut. Baru saja, Lu Zimei dan kelompoknya menyentuh larangan di labirin Xuan Bing di dalam cabang di labirin. Larangan itu begitu mengerikan sehingga benar-benar merobek celah dimensional dan mengirim orang ke ruang antariksa. Larangan ini sendiri tidak kuat. Namun ketahuilah bahwa begitu dikirim ke ruang antariksa, pasti akan dicekik oleh badai antariksa. Oleh karena itu, lingkaran sihir ini, yang pada awalnya tidak terlalu kuat, mengambil keuntungan dari kekuatan runtuhnya badai, dan menjadi tim pembunuh paling top dalam satu lompatan. Namun, Lu Zimei, sebagai Master Super dengan 97 setan, tentu saja, tidak mungkin mati dengan mudah. Meskipun larangan ini sangat kuat, itu tidak cukup untuk Lu Zimei. Berdasarkan tubuh iblis tirani, Anda dapat membebaskan diri dari belenggu formasi besar. Namun, tepat ketika Lu Zimei ingin melakukan ini, dia tiba-tiba berhenti. Melihat Jiang Hai, yang telah melarikan diri dari belenggu untuk pertama kalinya, berhasil melarikan diri, Lu Zimei tiba-tiba membuka matanya. Selama ini, dia ingin menyingkirkan Jiang Hai dan pergi ke Zhu Hengyu sendirian. Tapi Jiang Hai terlalu lengket. Dia mengejar di belakangnya, dan dia tidak bisa melarikan diri darinya. Sekarang dia memiliki perangkap ini, dia dapat menggunakan ini untuk menyingkirkan Jiang Hai. Semua ini sangat panjang untuk dikatakan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak lain hanyalah pikiran Lu Zimei. Setelah membuat keputusan, Lu Zimei bertindak langsung. Dengan teriakan seru, Lu Zimei berpura-pura dalam keasyikan sekarang, dan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tidak bagus. Jiang Hai tidak bisa membantu tetapi melihat bahwa Lu Zimei ditelan oleh celah dimensional. Namun, bahkan jika dia bergegas segera, saya khawatir itu tidak akan membantu. Terlebih lagi, dalam ruang dimensi itu, badai runtuh mengamuk. Bahkan jika orang kuat Ekaristi Cahaya Putih masuk, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Keberuntungan sedikit lebih buruk, jika Anda mencapai inti dari badai yang runtuh, Anda tidak bisa keluar sama sekali. Selain itu, kekuatan kehancuran pada inti badai kehancuran dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh suci Cahaya Putih. Dalam anti ruang, bahkan Ekaristi Cahaya Putih tidak terkalahkan.
Karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, bahkan jika ia memiliki kekuatan ekaristi cahaya putih, ia tidak akan dengan mudah mengambil risiko dan melakukan antar jemput dimensi. Adapun Lu Zimei itu, dia benar-benar tidak punya pilihan. Untuk harta di Istana Kaisar Setan, dia harus pergi ke Zhu Hengyu. Selain itu, sebelum itu, dia harus menyingkirkan keterikatan Jiang Hai. Sejujurnya, orang ini benar-benar mengganggu Lu Zimei. Meskipun Lu Zimei juga tahu bahwa terlibat dalam ruang dimensi sangat berbahaya. Bahkan dengan dia hingga 97 iblis, setelah itu menyentuh inti dari badai yang runtuh itu masih mati. Tapi mulai sekarang, dia harus mengambil risiko. Setelah semua kemungkinan hanya mengenai inti sebenarnya tidak terlalu bagus. Seluruh badai runtuh dan volume area inti hanya sekitar 30%. Karena itu, bagi Lu Zimei, shuttle dimensi adalah masalah waktu. Sial, menabrak 30% dari inti badai yang runtuh, Lu Zimei juga akan mati. Dan jika hanya menabrak tepi badai yang runtuh dan jalan tengah, Lu Zimei bisa menahan kepercayaan. Oleh karena itu, Lu Zimei membuat keputusan pertama kali dan memasuki ruang anti. Karena semua orang berlari di area yang sama dari pesawat ulang-alik dimensi. Karena itu, setelah memasuki ruang anti, mereka pada dasarnya berada di area yang sama. Di area yang sama, menghadapi badai runtuh yang sama. Nachuli, bagaimanapun, tidak bisa menahan sama sekali, dan langsung dicekik sampai mati oleh badai yang menghancurkan. Dan Zhu Hengyu, dengan topeng lonceng emas dari jam kuno hitam, dengan sempurna menolak pencekikan badai yang runtuh, dan kembali ke ruang positif tanpa cedera. Adapun Lu Zimei, itu tepat di antara keduanya. Badai kehancuran yang mengamuk tak lain adalah jalan tengah. Tingkat badai runtuh ini cukup untuk menyakiti Lu Zimei, tetapi itu tidak akan membunuhnya. Di bawah sapuan badai yang runtuh, meski hanya 3 napas pendek. Namun, Lu Zimei menderita banyak cedera di bawah pencekikan badai yang runtuh. Gaun Qian yang dia kenakan juga hancur oleh pencekikan badai yang runtuh, dan pakaiannya tidak tertutup. Untungnya, Lu Zimei akhirnya menahan diri dari pencekikan badai yang runtuh. Dan sebelum cedera semakin parah, pembatas dimensi terkoyak lagi, dan kembali ke ruang positif. Begitu dia kembali ke ruang positif, Lu Zimei panik dan melihat sekeliling, takut akan ada orang asing di dekatnya. Anda tahu, saat ini, rok panjang Lu Zimei telah hancur berkeping-keping oleh badai hebat. Dalam keadaan ini, jika dilihat oleh orang lain, itu akan terlalu buruk. Untungnya, ada keheningan di sekitar dan tidak ada sosok. Karena itu, Lu Zimei tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru mengeluarkan satu set rok panjang baru dari lingkaran dimensi, berniat untuk memakainya. Itu juga sebuah kebetulan. Tepat ketika Lu Zimei melepas rok luar dan mengeluarkan yang baru, dia berencana untuk memakainya. Sebelum cahaya biru safir menyala, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, meskipun Lu Zimei masih mengenakan pakaian dalam pada kenyataannya, bahkan pakaian dalam itu telah terfragmentasi oleh pemotongan. Bahkan Lu Zimei tidak tahu apakah lampu pegasnya bocor. Ya, dalam teriakan, Lu Zimei dengan ganas pulih. Dengan marah, ia menyelipkan rok panjang ke tubuhnya. Namun, semakin cemas, semakin rawan kesalahan itu. Dengan kekuatan Lu Zimei, hanya sedikit usaha, gaun biru itu langsung terbelah menjadi 2 olehnya. Menghadapi adegan ini, Lu Zimei hanya ingin menangis tanpa air mata. Untungnya, Lu Zimei berencana bepergian untuk waktu yang lama kali ini. Karena itu, ada banyak pakaian untuk Anda bawa. 1 potong robek, dan 1 lagi sudah cukup. Dengan tergesa-gesa, Lu Zimei akhirnya mengenakan rok panjangnya dengan cepat. Tetapi ketika dia mengenakan gaun panjang, dan mengangkat kepalanya secara tidak sadar, dia melihat ke arah Zhu Hengyu. Sejauh yang saya bisa lihat, seluruh gua kosong, dan tidak ada bayangan Zhu Hengyu. Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi mengertakkan gigi. Orang ini terlalu pencuri. Itu berlari lebih cepat daripada kelinci. Selama sedikit lalai, orang ini akan lari. Untungnya, kali ini singkat. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin lari, dia bahkan tidak bisa kehabisan telapak tangannya. Hah, Dengan mendengus, Lu Zimei merasakannya sedikit saja, lalu berbalik dengan tajam dan berlari ke sisi kanan garpu. Berhenti, jangan lari. Ada yang ingin saya katakan, Anda tidak bisa lari. Setelah mengejar ketinggalan, mulut Lu Zimei tidak menganggur sama sekali. Mendengarkan suara landing Zimei, dengan cepat mendekati sisi ini, Zhu Hengyu memikirkan. Apakah perlu untuk menampilkan shuttle dimensi lagi? Jelas, Zhu Hengyu tidak ingin mengambil risiko ini sebelum terlambat. Bahkan dengan topeng lonceng emas itu, seseorang tidak dapat mengabaikan badai yang runtuh. Jika keberuntungan hampir berada di jantung badai yang runtuh, hanya perlu waktu singkat untuk topeng lonceng emas terkikis dan dihancurkan. Pada saat itu, Zhu Hengyu pasti akan mati. Sedangkan untuk waktu yang singkat, seberapa pendek, Zhu Hengyu tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan ini. Mungkin itu hancur dalam sekejap. Mungkin hancur setelah bernafas. Dalam jangka panjang, sangat mungkin untuk mempertahankan suku bunga 78. Tetapi berapa lama saya bisa bertahan, tanpa melalui sendiri, saya tidak akan pernah menemukan jawabannya.
Selain itu, jangan berpikir bahwa Anda telah berhasil muncul di tengah-tengah badai yang runtuh sekarang, dan Anda pasti akan muncul di posisi itu lain kali. Bahkan jika itu masih muncul di posisi itu tidak masuk akal. Badai yang runtuh itu tidak berhenti, tetapi bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan kecepatan tinggi. Itu masih di tengah. Tetapi saat berikutnya, itu mungkin menjadi inti. Tidak ada yang tahu persis kapan ini akan berubah. Karena itu, kecuali nyawa terancam, tidak ada keraguan bahwa Anda akan mati jika Anda tidak melakukan shuttle dimensi. Jika tidak, Zhu Hengyu tidak berani untuk bergegas ke pesawat ulang-alik dimensi. Yang paling penting adalah Zhu Hengyu tidak bisa meletakkan semua yang dia miliki di jam kuno hitam. Lagi pula, Zhu Hengyu tidak bisa mengendalikan jam hitam. Belum lagi, Zhu Hengyu ingin menggunakannya untuk keluar. Bagaimanapun, jam kuno Xuanze bukanlah kekuatan Zhu Hengyu sendiri. Terlebih lagi, siapa tahu, bisakah topeng lonceng emas jam kuno hitam diluncurkan secara terus-menerus dalam waktu singkat. Menurut akal sehat, sebagian besar alat sihir dan senjata sihir membutuhkan waktu untuk mengisi kembali energi setelah dilemparkan satu kali. Begitu Zhu Hengyu memasuki ruang anti, tetapi topeng lonceng emas tidak terinspirasi, apa konsekuensinya? Tidak perlu ragu, selama Zhu Hengyu akan benar-benar robek. Oleh karena itu, di hadapan Lu Zimei, yang mendekat dengan cepat, Zhu Hengyu tidak dapat menggunakan pesawat ulang-alik dimensi. Menurut penilaian Zhu Hengyu, hanya pertama kali pesawat ulang-alik dimensi diluncurkan, setidaknya 80% dari peluang, dia akan aman. Tetapi jika itu dilakukan lagi dengan segera, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ia akan mati tanpa kecelakaan. Tanpa alasan. Itu sepenuhnya berdasarkan intuisi bahwa dia tidak tahu dari mana asalnya. Zhu Hengyu tahu bahwa penutup lonceng emas dari jam kuno hitam tidak dapat dilepaskan terus-menerus dalam waktu singkat. Demi hari ini, Zhu Hengyu hanya bisa melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dengan terbiasa dengan labirin, lihat apakah Anda dapat menyingkirkan pelacakan Lu Zimei. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu pasti berpikir terlalu banyak. Lu Zimei adalah penguasa realem iblis kaisar dari tubuh sihir 97 bagian. Di posisi tubuh iblis, itu 14 kali lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Selain itu, dalam 14 paragraf ini, belenggu besar dari 90 paragraf dimasukkan. Di medan perang yang runtuh, ada pepatah seperti itu. Jika Anda tidak menjadi seorang kaisar, pada akhirnya itu akan menjadi iklim yang besar. Realem Raja ke-90 adalah penguasa medan perang yang runtuh. Dapat dikatakan bahwa meskipun hanya ada perbedaan tertentu antara Realm of Kings dan Realm of Kings, perbedaan antara kekuatan dan kekuatan masing-masing dapat digambarkan sebagai awan lumpur dan dunia perbedaan. Para penguasa Realm Kaisar, bahkan kekuatan hukum dapat dihadapkan atau bahkan dihancurkan. Master Realm Raja, seperti para beku biasa, masih terikat dan dibatasi oleh hukum. Tentu saja, ada banyak perbedaan antara Realm Raja dan Realm Kaisar. Namun, Zhu Hengyu tidak tahu bedanya. Tapi satu hal yang pasti. Artinya, bagaimanapun juga, Zhu Hengyu benar-benar mustahil untuk mengalahkan seorang master di ranah kaisar. Bahkan di tahap pertama, Zhu Hengyu, penguasa tahap ke-11 dunia, tidak bisa dikalahkan. Mari kita ambil gigi beracunnya, jika kau berhadap-hadapan, Zhu Hengyu sama sekali bukan lawannya. 8 avatar taring, ditambah tubuhnya, total 81 rantai, bisa langsung membungkus Zhu Hengyu menjadi pangsit. Bahkan, itu tidak perlu berliku. Di bawah 91 dan 81 tembakan berantai, perisai Senro Zhu Hengyu langsung hancur. Adapun hukuman penjara Senro, apakah dia bisa mengenai taring adalah hal lain. Bagaimana jika itu mengenai? 1 sudah diperbaiki, ada 8. Meskipun talenta berbisa ini unik, memiliki keserakahan Hydra adalah yang istimewa. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, tidak ada gunanya darah kuno, bagaimana bisa peringkat tubuh sihir dipupuk ke peringkat ke-90? Bahkan, itu juga menembus belenggu 90 iblis. Keserakahan benar-benar sulit. Tetapi di atas keinginan Hydra, bukankah ada Hydra yang kacau? Elang berkepala 9 yang kacau itu sangat kuat, tetapi apakah masih ada Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin? Lu Zimei, dia memiliki darah Aries bertanduk 1. The Unicorn Aries adalah leluhur dan binatang suci keluarga iblis. Sejauh Aries 1 bertanduk dan Hydra serakah yang bersangkutan, puncak Aries 1 bertanduk memang bukan lawan dari Hydra serakah. Tetapi jika itu adalah patung 9 kepala yang kacau, itu akan memiliki efek magis. Wahyu spiritual dari Aries bertanduk 1 adalah satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan elang berkepala 9 yang kacau. Pada saat itu, elang berkepala 9 yang kacau itu adalah gunung binatang buas bertanduk Aries. Meskipun taring memiliki garis keturunan khusus, mereka sangat kuat. Tetapi pada kenyataannya, yang mana yang lebih dari 90 segmen, penguasa kerajaan, tidak memiliki garis keturunan khusus. Benar-benar, memiliki garis keturunan khusus adalah ambang pertama untuk memasuki alam tertinggi. Setelah mengejar dan melarikan diri, dalam sekejap mata, 10 atau lebih kali telah berlalu. Antara berlari dengan kekuatan penuh, Zhu Hengyu perlahan berhenti.
Melihat sekeliling, pakaian Lu Zimei berkibar dan terbang dekat ke tanah, mengejar semua jalan. Kesenjangannya terlalu besar. Meskipun kecepatan Zhu Hengyu, itu sudah sangat cepat. Bahkan jika Raja Wali Emas itu tampan, dia tidak secepat dia. Tetapi ketika dia bertemu Lu Zimei, Zhu Hengyu dikalahkan. Awalnya, Zhu Hengyu memanfaatkan waktu Lu Zimei untuk berganti pakaian dan berlari sejauh ribuan kilometer. Tapi dalam lebih dari 10 napas, Lu Zimei melintasi jarak ini. Jarak kilometer dikurangi menjadi kurang dari 100 meter. Apalagi yang berjalan, jaraknya sangat besar sehingga tidak bisa lari sama sekali. Melihat Zhu Hengyu akhirnya berhenti, Lu Zimei tidak bisa menahan senyum. Sepanjang jalan ke depan, Lu Zimei berkata dengan tajam, "Apa yang sedang kamu lakukan? Apa aku begitu buruk? Aku tidak akan memakanmu lagi." Berbalik untuk melihat Lu Zizi, Zhu Hengyu tersenyum getir, "Aku tahu kamu tidak akan memakanku, tetapi matamu terlalu aneh untuk melihatku, jelas aku ingin berurusan denganku." Lu Zimei hanya bisa terpana. Dia tidak menyangka Zhu Hengyu bahkan memiliki komentar ini. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, bukankah ia berpikir sebaliknya tentang Zhu Hengyu? Jika Zhu Hengyu cukup sensitif, dia pasti akan merasa bahwa dia tidak baik untuknya. Dengan cara ini, Zhu Hengyu menghindarinya, tetapi memiliki motivasi dan alasan yang cukup. Tapi jelas, Zhu Hengyu masih belum bisa menyingkirkan kecurigaan itu. Lu Zimei tahu bahwa semakin performa Zhu Hengyu mulus, semakin dia ragu. Jika dia ditutupi dengan kekurangan dan semua lubangnya penuh lubang, Lu Zimei tidak akan terlalu meragukannya. Jika kinerja seseorang terlalu buruk untuk diragukan, tidak ada yang akan meragukannya. Zhu Hengyu, sebaliknya, begitu sempurna dan teliti sehingga Lu Zimei tidak bisa menangkap kekurangan apapun. Zhu Hengyu akan menebus semua kemungkinan celah dan membuat penjelasan. Bahkan tanpa pembukaan Lu Zimei, Zhu Hengyu tampaknya tahu pikirannya dan memberikan jawaban sebelumnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini normal? Jelas, ini tidak normal. Selama ini, Lu Zimei memiliki kekuatan magis wahyu spiritual berdasarkan darah Aries bertanduk satu. Di depan wahyu jiwa, suara semua orang dapat dengan mudah didengar olehnya. Setelah bertahun-tahun pelatihan, Lu Zimei telah menguasai hati rakyat. Meskipun sekarang, Lu Zimei tidak bisa mendengar suara Zhu Hengyu, tetapi dengan pengalaman masa lalunya dan beberapa penilaian, dia pada dasarnya dapat menebak ide Zhu Hengyu. Satu-satunya sakit kepala bagi Lu Zimei sekarang adalah dia tidak yakin apakah penilaian dan tebakannya benar. Apalagi penilaian dan tebakannya bukan hanya satu, tetapi ada beberapa kemungkinan. Memikirkan hal itu, Lu Zimei tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus menyembunyikannya, aku tahu kamu adalah pembangun dari 2 gerbang Xuanbing, apakah aku benar?" Kamu, melihat Lu Zizi, Zhu Hengyu tahu bahwa dia bisa terus berdebat dan memberikan banyak argumen dan alasan. Tapi yang jelas, semua ini tidak berguna. Meskipun saya tidak tahu mengapa, saya tidak tahu dari mana pihak lain menilai. Tetapi tidak ada keraguan bahwa wanita bernama Lu Zimei ini telah melihatnya. Mulai sekarang, argumen Zhu Hengyu tidak lagi menarik. Sekarang setelah dilihat, mengapa Anda tidak menjadi badut jika terus berpura-pura? Apa yang harus dipertimbangkan Zhu Hengyu bukan hanya sesuatu di sini dan sekarang. Zhu Hengyu dan Lu Zimei sudah saling bertemu, dan mereka saling kenal. Dalam labirin Xuanbing ini, sebenarnya, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mengabaikan Lu Zimei. Tapi Zhu Hengyu tidak hanya hidup di Istana Iblis ini. Suatu hari, dia akan meninggalkan Istana Iblis. Dalam keadaan yang dilihat oleh Lu Zimei, dia tidak bisa terus menipu. Kalau tidak, ilusi suatu hari akan dibongkar. Kecuali Zhu Hengyu tidak berencana untuk bergaul dengan domba iblis. Kalau tidak, itu pasti hal yang paling bodoh untuk menipu 9 raksasa pasukan iblis. Meskipun Zhu Hengyu tidak ingin menyinggung Lu Zimei, tapi dia ingin menyerahkan manfaat Istana Kaisar Iblis kepada Lu Zimei, tapi itu benar-benar mustahil. Semua orang datang untuk menjelajah bersama, dan masing-masing bisa mengandalkan kemampuannya sendiri, dan tidak ada yang bisa mengancam Zhu Hengyu. Apakah itu mengandalkan kekuatan atau kekuatan, Zhu Hengyu tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, tidak lagi layak untuk terus menipu pihak lain. Namun, Zhu Hengyu dapat memperlakukan Lu Zimei dengan sikap tanpa kekerasan dan tidak kooperatif. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, "Ya, apa yang kamu tahu? Mungkinkah ada 2 pintu lebih sedikit di rumahmu, apakah kamu ingin membuat custom di sini?" Melihat keengganan Zhu Hengyu untuk masuk, Lu Zimei tidak bisa menahan tawa. Kamu, apa yang menurutku terlalu tak tertahankan? Bagaimana? Apakah kamu pikir aku ingin memerasmu dengan kekuatan atau kekuatan? Menghadapi kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu berkata dengan takjub, "Kenapa, bukan?" Lu Zimei mendengus, jika Lu Zimei adalah orang seperti itu, bagaimana mungkin hari ini? Menggelengkan kepalanya dengan jijik, Zhu Hengyu berkata, "Apakah kamu orang seperti itu? Saya belum tahu, tetapi apakah Anda yakin bahwa semua orang di kelas Anda sama dengan Anda?" Lu Zimei tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Memang, dia mungkin tidak bersalah. Tetapi dia tidak berani menjamin bahwa orang lain memiliki perilaku yang sama dan moral yang sama seperti dia.
Melihat Lu Zimei terdiam, dia tampak tak bisa berkata-kata dan benar, tetapi hati Zhu Hengyu sangat menghargainya. Paling tidak, dia tidak menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain, dan tidak memiliki kata-kata yang kuat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat tulus kepada Zhu Hengyu. Jika dia benar-benar datang dengan tujuan menekan orang dengan kekuatan dan kekuatan. Bagaimanapun, dia tidak akan terdiam oleh Zhu Hengyu. Inilah yang terjadi di dunia ini. Anda dapat bersaing untuk mendapatkan 3 angka jika Anda tidak peduli, belum lagi hal seperti itu. Pertanyaan Zhu Hengyu sebenarnya hanya dipertanyakan di luar dugaan. Tidak ada bukti nyata. Meskipun banyak hal diketahui oleh semua orang, Anda dan saya tahu, semua orang tahu, tetapi pada akhirnya tidak ada. Bagaimanapun, Zhu Hengyu belum melihatnya dengan matanya sendiri, juga tidak dapat menghasilkan bukti. Dalam hal ini, Lu Zimei ingin mencari alasan itu terlalu mudah. Bagaimanapun, Lu Zimei adalah orang dari kelas itu. Tidak ada yang tahu status kelas itu lebih baik daripada dia. Dia mengatakan tidak, itu pasti lebih otoritatif daripada kata Zhu Hengyu. Di antara perasaan batinnya, Zhu Hengyu berkata, "Ya, saya percaya apa yang Anda katakan itu benar. Anda benar-benar tidak jahat kepada saya. Anda juga tidak pernah mencoba memaksa saya dengan kekuatan dan kekuatan. Namun, karena kamu mencari aku, kamu pasti punya ide. Kamu tidak bisa memberitahuku." Melihat bahwa Zhu Hengyu benar-benar memilih untuk percaya pada dirinya sendiri, Lu Zimei tiba-tiba tersenyum bahagia. Perasaan dipercaya tanpa syarat ini benar-benar hebat. Setelah memilah ide-ide sedikit, Lu Zimei tersenyum dan berkata, "Sebelum berbicara tentang pikiran saya, izinkan saya menganalisis dan menilai niat Anda. Kamu memasuki labirin begitu lama sebelumnya, dan ada banyak bawahan yang harus diikuti. Kamu pasti telah menemukan jalan keluar, apakah aku benar?" Menghadapi pertanyaan Lu Zimei, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Ya, saya memang menemukan jalan keluar dari labirin." Anda terus berkata, "Sekarang kamu menemukan jalan keluar, mengapa kamu kembali? Jelas, kamu ingin menunda waktu. Aku ingin menyeret semua orang di labirin ini sebanyak mungkin untuk mengulur waktu bagi bawahanmu untuk mencari istana iblis." Menghadapi analisis Lu Zimei, Zhu Hengyu tidak menyangkal perlunya. Lagi pula, itu tidak sulit untuk dianalisis, bahkan jika dia menyangkal itu tidak berguna. Melihat Zhu Hengyu mengkonfirmasi dugaannya, Lu Zimei tiba-tiba tersenyum. Lanjutan, "Sekarang Anda jelas tidak membutuhkan saya, dan saya tidak dapat membantu Anda lagi, tapi Anda tidak ingin mengambil istana Kaisar Iblis, itu terlalu sederhana. Maksudku sangat sederhana, jika ada perubahan, kita dapat membentuk aliansi ketika kamu membutuhkan bantuan." Zhu Hengyu mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Lending Zimei, "Tapi bagaimana jika itu tidak diperlukan?" Lu Zimei tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu sudah lama tidak membutuhkannya, itu berarti kamu telah mengambil semua harta. Kerja sama apa yang kamu miliki. Bukankah itu sulit?" Zhu Hengyu terdiam. Memang, Zhu Hengyu sekarang benar-benar tidak perlu Lu Zimei untuk membantu. Selama semua orang mempertahankan status quo, mustahil menembus labirin ini. Di bawah keadaan ini, aliansi Lu Zimei pada kenyataannya sulit diterima. Melihat tatapan bijaksana Zhu Hengyu, Lu Zimei tersenyum dan berkata, "Kamu tidak boleh terlalu kecil untuk melihat orang-orang di labirin ini. Mereka semua kuat dan banyak akal dalam pertempuran. Metodemu dapat digunakan sekali, tetapi jika kamu menggunakannya untuk kedua kalinya berturut-turut, selama semua orang tidak terlalu bodoh, kamu pasti akan berpikir bahwa itu hanya masalah waktu." Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu terkejut. Kalau dipikir-pikir itu hati-hati, dia memang pahlawan yang telah meremehkan dunia. Trik kecil yang diatur oleh Zhu Hengyu hanya bisa menyembunyikan semua orang untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Yang paling penting adalah, seperti kata Lu Zimei, dia seharusnya tidak menggunakan teknik yang sama untuk kedua kalinya. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu memalsukan 2 pintu dan menipu Jiang Hai untuk waktu yang lama. Kali kedua, Zhu Hengyu memalsukan dinding labirin, mengubah peta labirin, dan benar-benar menutup jalan yang benar. Omong-omong, kedua strategi besar ini sebenarnya sama. Bahkan pada saat ini, pasti ada banyak orang yang memikirkan hal ini. Lu Zimei, misalnya, tampaknya menebak kemungkinan ini sejak lama, tetapi belum terungkap. Bahkan, pikirkan baik-baik. Setelah makan kerugian pertama, semua orang dapat dengan mudah memikirkannya, yang tidak sulit. Inilah yang disebut. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu segera menghubungi 8 avatar Fang Fang. Setelah eksplorasi yang cermat, bahan obat itu hanya kurang dari 1/10. Setidaknya 1 jam diperlukan sebelum pengambilan dapat diselesaikan. Sekarang, Lu Zimei telah memikirkan kemungkinan ini. Kemudian, pasti akan ada orang lain yang memikirkan kemungkinan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.